Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Berjumpa lagi dengan saya Nurul Jana pada mata kuliah Knowledge Management. Pada pagi hari ini kita akan berdiskusi mengenai Knowledge Management Models. Jika sebelumnya kita berdiskusi mengenai Knowledge Management Siklus, di mana kita sudah mengetahui alur dari manajemen pengetahuan, mulai dari penciptaan, penyebarluasan, kemudian penyimpanan, sampai nanti menghasilkan pengetahuan baru. Nah, di sini kita akan lebih berdiskusi mengenai knowledge management models, yakni analisis terhadap model manajemen pengetahuan secara keseluruhan yang diterapkan di satu organisasi. Nah, untuk lebih jelasnya, kita akan membahasnya dalam diskusi kita pada pagi hari ini. Oke, check it out. Nah, pertama sebelum masuk ke pembahasan, kita akan mengingat kembali apa sih knowledge management component itu, ya. Jadi, knowledge management component adalah komponen-komponen yang ada dalam manajemen pengetahuan dan itu komponen yang sangat penting. Ada people, proses, dan teknologi. People sebagai center atau pusat dalam melakukan manajemen pengetahuan, di mana people ini yang dia mampu menghasilkan tacit maupun explicit knowledge, baik dari proses sharing knowledge atau melihat perkembangan pengetahuan di lingkungan sekitar. Kemudian ada proses. Proses adalah membantu ya kegiatan manajemen pengetahuan. Nah, dalam proses terjadinya siklus knowledge management. Nah, siklus knowledge management tidak hanya bergantung pada manusianya, tetapi butuh dukungan dari teknologi, di mana teknologi membantu penyebarluasan pengetahuan secara lebih cepat, dan teknologi juga membantu penyimpanan pengetahuan di dalam organisasi. Sehingga dengan adanya pengetahuan yang disimpan, orang atau sumber daya manusia akan mempunyai pengetahuan-pengetahuan baru, kemudian nantinya akan diproses melalui siklus knowledge management ya, dan akan dimungkinkan organisasi tersebut secara dinamis akan menghasilkan pengetahuan-pengetahuan baru. Dan ini sangat penting bagi perkembangan organisasi itu sendiri, ya, terutama untuk mengembangkan kualitas dan kuantitas dari produk-produk di organisasi tersebut. Nah, ketika kita sudah tahu nih knowledge management komponennya itu apa, kemudian kita akan berdiskusi mengenai knowledge management model, di mana saya jelaskan di awal ya bahwa model dari manajemen pengetahuan kita melihat bagaimana kegiatan manajemen pengetahuan itu secara utuh di satu organisasi. Di sini ada definisinya dulu ya. Knowledge management seperti yang kita tahu adalah proses pendekatan yang sistematis mengenai penangkapan, kemudian pengorganisasian, manajemen, dan penyebarluasan pengetahuan itu sendiri, sehingga organisasi dapat bekerja lebih cepat, menggunakan praktek-praktek terbaik, dan meminimalisir pengeluaran untuk melakukan pekerjaan yang sama. Nah, dengan adanya knowledge management, jadi bisa dikatakan organisasi itu dapat melakukan kegiatan secara lebih minimalis dengan produk yang lebih baik. Kemudian definisi dari sebuah model ini adalah sebuah representasi dari sistem
yang kegiatannya itu terus diawasi selama beberapa bulan, beberapa tahun, sehingga menjadikan satu sistem tersendiri dan itu dimungkinkan bisa memprediksi lingkungan selanjutnya itu seperti apa. Di sini model bagaimana kegiatan manajemen pengetahuan di organisasi tersebut itu bisa menjadi satu sistem tersendiri, jadi satu sistem tertentu yang kemudian diyakini dapat memprediksi kegiatan-kegiatan manajemen pengetahuan di masa yang akan datang. Nah, di sini ada beberapa model-model knowledge management ya, tetapi pada sesi hari ini saya akan membahas tentang 3 model. Yang pertama dari Nonaka dan Takuchi, kemudian yang kedua dari Wick model, kemudian yang ketiga dari Co-sense Making KM model. Yang pertama adalah model dari Nonaka dan Takuchi. Bahwa Nonaka dan Takuchi model adalah model manajemen pengetahuan yang digunakan dalam penciptaan pengetahuan dan sistem konversi. Konversi itu maksudnya adalah di sini dia mengalami perubahan sistem dan perubahan bentuk. Ya, ketika kita melihat tabelnya ada yang dari tacit ke tacit, kemudian tacit ke eksplisit dia berubah menjadi externalization dan selanjutnya, gitu ya. Kemudian di sini model ini itu pendekatannya untuk memanajemen pengetahuan dari orang dan proses di dalam organisasi. Kemudian Sechi model, dia adalah model konseptual yang mendeskripsikan bagaimana eksplisit dan tacit knowledge itu digeneralisasikan, disebarluaskan, dan diciptakan kembali oleh organisasi. Dan di sini model Nonaka dan Takuchi dimungkinkan sistem pembelajaran pengetahuannya itu dilakukan oleh personal. Kemudian knowledge creation ya, penciptaan knowledge itu juga prosesnya dimungkinkan terjadi pada semua level di organisasi. Karena di dalam Nonaka dan Takuchi itu dia melihat bahwa orang-orang dalam organisasi itu memiliki kompetensi tersendiri dalam menyerap pengetahuan sesuai dengan kemampuan dan latar belakang orang itu sendiri. Untuk proses Sechi model itu sendiri, ketika kita flashback ke sini ya, ke bagannya ada socialization. Socialization itu adalah kegiatan tacit ke tacit, di mana ini terjadi proses konversi dari pengetahuan yang tak nampak ke pengetahuan yang tak nampak lagi. Contohnya adalah ketika kita melakukan sharing knowledge ya, atau kegiatan seminar, kegiatan focus group discussion. Jadi secara natural kita itu akan melakukan interaksi dengan orang lain. Dan ketika kita melakukan hal tersebut, tidak mungkin kita tidak mendapatkan pengetahuan-pengetahuan baru. Kemudian proses yang kedua, konversi yang kedua itu proses externalization, di mana terjadi konversi pada tacit knowledge ke explicit knowledge ya. Pada kegiatan ini tacit ke eksplisit dimungkinkan terjadinya bentuk penciptaan bentuk pengetahuan baru dari yang tidak nampak atau pengetahuan yang dalam benak diri seseorang itu dituangkan ke dalam media. Contohnya misalnya tulisan, kemudian rekaman, kemudian video, dan lain-lain. Sehingga dengan pengetahuan yang nampak itu diindikasikan akan lebih mudah untuk disebar luaskan. Kemudian yang ketiga, kegiatannya yaitu combination, di mana terjadi konversi antara eksplisit ke
eksplisit. Jadi di sini pengertiannya ya, pada kegiatan ini itu terjadi penciptaan pengetahuan baru. Misalnya nih, kita sudah menciptakan satu pengetahuan yang sudah kita tulis atau sudah kita laporkan. Ternyata ada hasil penelitian lain yang mendukung hasil tulisan kita. Nah, kemudian orang lain akan menyatukan ya antara tulisan kita dengan hasil penelitian itu menjadi pengetahuan baru. Nah, proses ini yang bisa atau dikategorikan menjadi proses combination gitu. Sehingga pengetahuan yang kegiatan combination ya, sehingga kegiatan combination ini itu bisa menambah nilai dari pengetahuan itu sendiri. Kemudian yang terakhir prosesnya adalah internalization. Jadi ini adalah kegiatan konversi dari eksplisit ke tacit. Maksudnya adalah di sini proses ini dari pengetahuan tertulis menjadi tidak tertulis. Contohnya adalah ketika kita setelah membaca satu artikel, kemudian kita sharingkan ke orang lain, atau kita membaca artikel, kemudian kita mendapatkan intisari apa yang ditulis oleh si penulis artikel itu sendiri, kemudian kita sharingkan secara langsung, bukan melalui tulisan ya, kita berbagi pengetahuan ke orang lain itu secara langsung. Nah, otomatis orang lain yang mendengarkan penjelasan kita juga akan mendapatkan insight baru. Nah, kegiatan itu setelah kegiatan internalization ya, akan kembali ke kegiatan socialization lagi, dan begitu pula seterusnya. Kalau di sini contoh dari internalisasi adalah peraturan di organisasi, di mana pada awal pembuatan peraturan itu pasti ditulis, dan lama-kelamaan pengetahuan dari peraturan itu juga sudah tertanam ya dalam diri kita, sehingga secara otomatis peraturan itu sudah tidak kita baca lagi, tetapi sudah menjadi budaya di organisasi kita maupun di dalam diri kita. Nah, itu adalah kegiatan-kegiatan KM model ya, Risk Management Model yang diprakarsai oleh Nonaka dan Takal. Ada pertanyaan mungkin dari sini? Nah, jika ada pertanyaan silakan teman-teman dapat menyampaikannya melalui WhatsApp grup kita ya, jangan lupa. Nah, kemudian yang kedua ini adalah knowledge management model dari WIC. Di sini the WIC model for building and using knowledge, bagaimana proses menciptakan dan menggunakan pengetahuan itu sendiri. Carl WIC models ini pengetahuannya itu digunakan untuk kegiatan yang lebih berguna dan memiliki nilai. Jadi pengetahuan yang ada di organisasi itu harus dikelola dan disinkronkan dengan organisasi yang secara otomatis juga dengan lingkungan sekitar ya. Jadi organisasinya itu tetap mendapatkan pengetahuan terbaru yang mendukung kegiatan produksi atau kegiatan untuk menciptakan produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada saat ini. Pada model KM WIC ini itu dia menguraikan ada beberapa dimensi-dimensi khusus ya. Ada dimensi-dimensi penting yang menjadi acuannya. Yang pertama adalah completeness atau kelengkapan, di mana dia menjelaskan bahwa berapa banyak pengetahuan yang relevan dan tersedia dari sumber yang diberikan. Nah, sumber ini bervariasi, bisa dari pengetahuan
manusia ataupun pada storage-nya. Wik itu mencoba untuk menangkap semua pengetahuan-pengetahuan terbaru, baik nanti yang berupa tekstit maupun eksplisit, sehingga kelengkapan dari pengetahuan itu akan mendukung produk bagaimana jalannya kegiatan knowledge management di organisasinya. Yang kedua, dimensi pentingnya adalah connectedness atau keterhubungan. Ini menjelaskan tentang hubungan yang dipahami dengan baik antara objek pengetahuan yang berbeda. Jadi, pada dimensi keterhubungan ini, Wik sangat paham betul bagaimana mereka menggabungkan antara pengetahuan tekstit dan eksplisit. Itu pun pengetahuan-pengetahuan yang sebelumnya dikumpulkan dengan sangat lengkap, kemudian dikaitkan gitu untuk menciptakan satu pengetahuan baru gitu, atau pengetahuan-pengetahuan tersebut dikaitkan untuk menjadi satu bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan. Makanya di sini perlu orang-orang yang berkompeten juga bagaimana daya nalarnya, sehingga ketika dia melihat pengetahuan, mengambil pengetahuan, dia bisa menghubungkan pengetahuan itu dengan baik sehingga keputusan-keputusan yang diambilnya itu juga tepat. Kemudian dimensi pentingnya itu adalah kongruensi atau kesesuaian, ya, di mana basis pengetahuan itu sesuai ketika semua fakta, konsep, perspektif, nilai atau penilaian dan hubungan relasionalnya terkoneksi antar objek yang konsisten. Maksudnya adalah bahwa fakta, konsep, perspektif, values, dan judgment ataupun relational links-nya itu sudah tepat semuanya. Jadi dalam pengambilan keputusan atau melakukan manajemen pengetahuannya itu sudah pasti sesuai. Karena apa? Semua data-data yang diperlukan atau data-data yang dikaitkan, kemudian fakta-fakta di lapangan itu sudah sesuai gitu. Kemudian kesesuaian ini itu akan menghasilkan keputusan yang konsisten pula. Selanjutnya yaitu perspective and purpose. Ini adalah teknik di mana kita mengetahui sesuatu itu dari sudut pandang tertentu, tetapi dalam merespon pengetahuan ini masing-masing orang itu berbeda. Sebenarnya perbedaan ini bukan suatu masalah ketika kita bisa berdiskusi, mendiskusikan dan mencari jalan tengahnya. Dan menjadi masalah ketika sudut pandang kita terhadap penyelesaian satu masalah ya atau dalam merespon pengetahuan itu secara kekeh kita mempertahankan, tidak mau mengalah, dan pasti tidak akan menghasilkan satu keputusan yang sama. Nah, ini akan bisa terjadinya crash ya, karena tidak ada penengah juga. Makanya di Wik model itu dia menghargai sudut pandang yang berbeda gitu, dengan berorientasi pada penyelesaian masalah yang positif, dan adanya perspektif yang berbeda otomatis akan menambah pengetahuan baru yang dimiliki oleh organisasi tersebut ya. Nah, ini adalah jaringan semantik berkaitan dengan perspektif dan purpose juga ya. Misalnya saja melihat benda mobil, melihat benda atau pengetahuan mengenai mobil. Nah, dari diri kita itu pasti memiliki sudut pandang yang berbeda terhadap mobil. Ada yang berorientasi pada cara mengemudi, ada yang berorientasi pada fungsi mobil itu yang akan digunakan untuk jalan-jalan. Kemudian ada yang berorientasi bahwa mobil itu akan dimanfaatkan perjalanan. Nah, perjalanan pun nanti akan dilihat bagaimana kapasitas mobil itu. Kemudian
ada yang berorientasi melihat mobil itu dari segi maintenance-nya. Dari sebuah mobil kita bisa menghasilkan berbagai pengetahuan-pengetahuan, dan ini semuanya sebenarnya tidak salah ya. Karena apa? Dengan banyaknya sudut pandang, kemudian berorientasi-orientasi yang berbeda, kita akan menciptakan produk-produk yang berbeda. Oke. Kemudian ini ada decrease of internalization ya. Jadi ini adalah tingkatan dari internalisasi. Sebenarnya tingkatan ini itu dibuat oleh Wick sebagai kelanjutan dari Sechi modelnya Nonaka dan Takeuchi. Kalau tadi kita berbicara internalisasi ya, itu adalah proses konversi antara pengetahuan tesit ke tesit ya. Pengetahuan tesit ke eksplisit ya, dimana pengetahuan tertulis yang di-sharingkan ke orang lain, kemudian orang lain itu dapat menangkap pengetahuan-pengetahuan baru. Oleh Wick, proses internalisasi itu dianalisis lagi. Kemudian Wick berhasil tentukan berdasarkan level ya, dimana level 1 itu adalah novice, artinya itu pemula. Novice itu ketika seseorang hampir tidak menyadari apakah pengetahuan itu penting atau tidak, dan dia juga tidak akan menggunakannya. Jadi ketika dia sedang membaca gitu ya, dia berhasil mendapatkan sesuatu, tapi dia tidak menganggap sesuatu itu menjadi pengetahuannya, dan itu juga tidak dimanfaatkan. Kemudian di level kedua itu beginner ya, pemula juga. Tetapi untuk level beginner itu dia tahu pengetahuan itu ada, kemudian pengetahuan itu tersedia di mana, tetapi dia tidak bisa melakukan penalaran terhadap pengetahuan itu. Dia tahu pengetahuannya, tapi dia nggak bisa mengembangkan pengetahuan itu. Jadi apa yang dibaca, yaitu yang dia pahami. Dia tidak akan memanfaatkan pengetahuan yang didapat itu. Yang ketiga itu tentang kompeten, jadi dia tahu pengetahuannya, dia bisa menggunakan dan bernalar untuk itu, sehingga dia bisa membantu orang lain atau memanfaatkan pengetahuan itu untuk kepentingan orang lain dan dirinya sendiri. Kemudian yang level keempat atau expert ya, jadi dia tahu pengetahuannya, kemudian dia bisa menyimpan pengetahuan itu dengan baik dalam ingatannya, kemudian dia bisa mengaplikasikan bagaimana seharusnya aku menggunakan pengetahuan ini gitu. Jadi dia tidak menggunakan pengetahuan tersebut itu di tempat yang sembarangan. Dia bisa memilih dan memilah kapan seharusnya aku mengeluarkan pengetahuan ini. Kemudian yang level kelima atau master adalah dia sudah mampu nih menginternalisasi pengetahuan itu sepenuhnya. Jadi sudah paham pengetahuan itu secara dalam sampai akar-akarnya, kemudian dia bisa memanfaatkan pengetahuan itu dalam kehidupan sehari-harinya sampai menghasilkan nilai-nilai tertentu, dan dia paham apa manfaat dan resiko ketika menggunakan pengetahuan tersebut ya. Jadi ketika kita nanti menganalisis KM model ya di organisasi, kita harus tahu nih level-level dari orang ketika membaca atau menangkap pengetahuan eksplisit ya. Jadi dia itu termasuk tipe yang pemula, kompeten, expert, atau master. Nah, Wick itu juga membuat formula dari pengetahuan. Dia itu membedakan pengetahuan menjadi 3. Ada pengetahuan umum, pengetahuan untuk orang-orang yang expert, dan pengetahuan personal. Nah, ketika kita berbicara pada pengetahuan publik, ini sifatnya eksplisit ya. Eksplisit, kemudian dia tuh bisa di-sharingkan secara rutin oleh orang lain dan semua orang harus mengetahuinya gitu. Itu masuk pada ranah public knowledge. Contohnya adalah buku ya, buku yang dipublikasikan atau informasi yang
ada atau tersedia di website atau media sosial. Nah, kemudian yang kedua adalah pengetahuan yang hanya dibagikan oleh orang-orang yang expert. Nah, ini berkaitan pada pengetahuan khusus ya yang dimiliki oleh orang-orang khusus. Atau misalnya gini, orang-orang teknik pengetahuannya bisa berkaitan dengan orang-orang teknik gitu. Jadi dia sudah menggunakan bahasa-bahasa khusus yang hanya dimengerti oleh komunitasnya. Nah, sebenarnya pentingnya dari expertise shared ini ya, memudahkan komunikasi ya antara orang-orang yang expert, orang-orang yang ahli gitu. Kemudian yang ketiga adalah personal knowledge. Ini adalah pengetahuan pribadi. Pengetahuan yang personal ini contohnya adalah ketika kita itu secara tidak sadar mendapatkan pengetahuan yang sama terus-menerus, kemudian menjadi satu hal baru yang tertanam dalam ruang bawah sadar kita ya, sehingga kita bisa mengaplikasikan pengetahuan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian Big itu juga mempunyai metrik di mana dia menggabungkan antara tiga form utama dari pengetahuan tadi, ada personal, public, dan shared, ke 4 tipe pengetahuan. Ada faktual, konseptual, ekspektasional, dan metodologi. Jadi kalau pengetahuan faktual itu dikaitkan dengan data dan hal sebab akibat ya. Jadi pengukuran. Yang kedua adalah conceptual knowledge. Jadi ini berkaitan dengan sistem, konsep, dan sudut pandang. Kemudian yang ketiga adalah pengetahuan ekspektasional. Itu menyangkut pada penilaian, hipotesis, kemudian expectation atau harapan ya. Yang keempat adalah pengetahuan metodologi. Jadi dia berkaitan dengan alasan, strategi, kemudian metode pengambilan keputusan, dan banyak metode-metode atau teknik-teknik yang digunakan. KM matriksnya. Jadi ketika kita tahu pengetahuan publik itu adalah pengetahuan yang bisa di-share di mana saja. Ya, pengetahuan untuk umum. Ketika dia dihadapkan dengan faktual, jadi dia pengetahuannya harus yang bisa diukur. Kemudian ketika pengetahuan publik itu dihadapkan dengan tipe pengetahuan konseptual, jadi dia bisa menghasilkan stabilitas atau keseimbangan gitu. Nah, stabilitas dan keseimbangan itu juga tidak bisa dilihat ya, tetapi dia bisa diukur. Makanya ketika pengetahuan publik itu dikaitkan dengan pengetahuan ekspektasional atau ekspektasi, di mana orang-orang ahli itu berekspektasi bahwa ketika penawaran itu melebihi dari permintaan, maka harganya itu juga turun gitu. Kemudian ketika pengetahuan publik dihubungkan dengan pengetahuan tipe metodologi, bahwa ada satu hal kesalahan ya, jadi dia itu perlu untuk dilakukan analisis secara mendalam. Pengetahuan yang di-share atau yang khusus, pengetahuan yang hanya dimiliki orang-orang khusus, itu dikaitkan dengan tipe pengetahuan faktual, maka mereka itu akan berbicara tentang forecast analisis ya, atau analisis peramalan, misalnya mengenai keuangan atau kebijakan fiskal seperti itu. Maka ya orang-orang yang faktual akan melihat analisisnya bagaimana gitu, datanya bagaimana, faktanya bagaimana, hasil penjualan tahun lalu seperti apa. Tapi ketika dengan tipe konseptual, maka orang-orang ahli ya mungkin cuma bilangnya market is hot. Nah, maksudnya seperti apa? Ya hanya orang-orang seperti itu yang mengetahui, di komunitas itu yang tahu gitu. Misalnya adalah sekarang itu pasarnya lagi panas nih, banyak permintaan
tetapi nggak ada barangnya, atau ini dengan adanya pandemi COVID ini kegiatan ekonomi tidak berjalan sama sekali. Nah, jadi tidak dalam keadaan yang seperti biasanya. Kemudian pengetahuan itu dihubungkan dengan tipe pengetahuan ekspektasional. Jadi dia akan melihat atau menilai pengetahuan itu menjadi sesuatu yang berbeda. Misalnya, a little water in the mix is okay. Kemudian ketika dia dihubungkan dengan tipe pengetahuan metodologi, ya mereka harus mengecek gitu. Kejadian yang tahun lalu bagaimana? Permasalahan ini sudah pernah muncul belum? Kemudian untuk kedepannya kita mengambil langkah seperti apa dengan metode yang apa gitu. Apakah sudah metode tersebut sesuai dengan keadaan yang sekarang atau tidak? Nah, kemudian ketika ini ya, form of knowledge-nya personal dihubungkan dengan tipe knowledge-nya faktual, ya personal kan istilahnya dia pengetahuannya hanya dimiliki oleh diri pribadi atau pribadi masing-masing ya, maka dia hanya melihat dia itu benar. Ketika dia berbicara konsep, ya dia bisa menilai, ya perusahaannya itu memiliki track record bagus gitu. Alasannya gimana? Ya hanya dia doang yang tahu. Mungkin dari pengalaman pribadinya dia, ataupun dia bisa atau dia memang melihat laporan hasil penjualan di satu organisasi. Itu bisa saja ya. Kalau yang ekspektasional itu dia bisa menentukan apakah suatu analisis itu sudah benar atau tidak. Tetapi lagi-lagi dia hanya bisa menilai dan diterapkan ke dirinya sendiri. Penilaian pribadi. Ya, itu permasalahannya atau analisisnya itu salah. Karena dia bisa menentukan hal tersebut ya, otomatis tidak serta-merta dia langsung menjudge tanpa diimbangi dengan adanya pengetahuan, itu juga tidak mungkin gitu. Karena pengetahuannya yang bersifat personal, kalau kita nggak korek lagi pengetahuannya atau alasannya dia kenapa menilai analisisnya itu benar atau salah, ya kita tidak akan tahu gitu ya. Dan ketika dihubungkan dengan metodologi, dia akan bertanya apa tren yang terbaru saat ini, berkreasi atau menciptakan pengetahuan baru gitu. Tetapi juga harus ada metodenya, jadi dia tidak secara sembarangan judge gitu ya, tapi ada tahapan-tahapan yang perlu dilakukan. Nah, ini sebenarnya WKM Matrix ini bisa teman-teman manfaatkan atau analisis di organisasi. Jadi termasuk orang-orang itu di organisasi itu memiliki pengetahuan atau tipe pengetahuannya itu dalam ranah faktual itu seperti apa, konseptual itu seperti apa gitu, dan lain-lain. Jadi dengan adanya analisis ini ya, jadi teman-teman bisa tahu nih sebenarnya proses knowledge managementnya itu mereka lebih condongnya ke yang mana. Dan selain tahu sebenarnya pengetahuan-pengetahuannya itu lebih banyak dimiliki oleh publik, orang-orang khusus atau pribadi, dan di organisasi itu lebih condong pada tipe faktual, konseptual, ekspektasional atau metodologi. Oke, itu adalah penjelasan dari KM Week ya. Model dari consent making ini dia fokus bagaimana elemen informasi yang dipilih itu dimasukkan ke dalam tindakan organisasi. Ya, jadi semua pengetahuan di luar organisasi ataupun di dalam semuanya diambil, kemudian nanti disesuaikan keputusan mana yang tepat untuk pengambilan keputusan satu masa gitu. Dan dia sadar betul adanya organisasi pembelajar. Nah, di sini dia sadar dia akan menghasilkan pengetahuan baru dan kemampuan baru. Sini ya penjelasannya. Oke, sebenarnya kalau kita sudah membahas model-model dari KM ya, antara satu organisasi dengan organisasi lain itu memiliki model yang berbeda-beda, tetapi perbedaan itu juga tidak lepas dari kebudayaan organisasi. Bisa di satu organisasi itu dia menerapkan
Searching model dan consensus making model gitu, atau bisa dikombinasi. Itu semuanya tergantung pada kebijakan organisasi atau daya tangkap dari orang-orang di organisasi tersebut. Mana model-model pengetahuan yang sesuai dengan organisasinya. Baik, itu adalah KM model yang kita bisa diskusikan untuk hari ini. Silahkan jika teman-teman ada masukan ataupun tambahan serta pertanyaan, nanti kita bisa diskusikan melalui WhatsApp grup kita. Kurang lebihnya, saya mohon maaf. Semoga diskusi hari ini membawa berkah buat kita semua. Tetap jaga kesehatan. Jangan lupa saran dan kritiknya untuk saya pribadi, sehingga video selanjutnya akan lebih baik. Saya akhiri diskusi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.